Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit lembaran sejarah, yaitu Bapak Tentara yang Terlupakan. Siapakah beliau? Jika ingin tahu, simaklah video berikut. Jenderal Urip Sumoharjo. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai Kepala Staf TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama pada masa awal kemerdekaan Indonesia, beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1893 di Desa Sindurjan, Purworejo, Jawa Tengah, yang pada waktu itu masih wilayah Hindia Belanda. Saat lahir, ia dinamakan Muhammad Sidik, yang kemudian waktu kecil diganti dengan nama Urip Sumoharjo karena Sidik terjatuh dari pohon kemiri dan kehilangan kesadarannya. Setelah sadar, ibunya mengirim surat kepada Wijaya Kusumo, mengungkapkan bahwa nama Sidik adalah penyebab perilaku buruknya. Ia adalah putra pertama dari pasangan Sumoharjo, seorang kepala sekolah dan putra tokoh muslim setempat, dan istrinya putri dari Raden Tumenggung Wijaya Kusumo, Bupati Trenggalek. Urip kecil adalah anak nakal yang sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Orang tuanya menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak kakeknya sebagai bupati. Oleh sebab itu, setamat sekolah dasar, ia dikirim ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi, Osvia, di Magelang. Ibunya wafat saat ia menjalani tahun kedua di sekolah, dan Urip berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Meister Cornelis Batavia, kini Jatinegara, Jakarta. Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di Koninklijk Nederlands Indische Leger, atau disebut dengan KNIL, Tentara Pemerintah Kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di 3 pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Pada tahun 1938, Urip Sumoharjo sempat mundur dari KNIL lantaran ia berselisih dengan Bupati Purworejo. Ia dan istrinya kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana mereka menjalani kehidupan damai dengan membangun sebuah villa dan mengurus kebun bunga yang luas. Pada tahun 1940, Urip Sumoharjo dipanggil kembali untuk bertugas pada Mei 1940. Militer Hindia Belanda rupanya masih membutuhkan tenaganya saat itu. Saat itu pun, Belanda sedang terancam oleh pergerakan Nazi Jerman, juga Jepang. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda. Sebagai perwira KNIL, Urip Sumoharjo pun ditangkap dan ditahan selama 3,5 bulan. Setelah bebas, ia menepi dari hiruk-pikuk militer selama era pendudukan Jepang di Indonesia, dengan kembali menjalani kehidupan di vilanya bersama sang istri. Pada tahun 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Pada 17 Agustus 1945, Urip Sumoharjo pun tergerak untuk turut mengawal kemerdekaan itu. Tanggal 14 Oktober 1945, Presiden Soekarno pun menunjuknya sebagai Kepala Staf dan Panglima Sementara TKR, yang baru saja dibentuk sembari menunggu masa pemilihan. Pemilihan Panglima TKR pun digelar pada tanggal 12 November 1945. Urip bersaing ketat dengan kandidat yang lebih muda, yaitu Sudirman. Pemungutan suara dilakukan 2 putaran, hasilnya selalu imbang. Di tahap penentuan, Sudirmanlah pemenangnya, dengan menang beda tipis. Suara pemilih terbelah 2. Sentimen kelompok pun mempengaruhi. Urip adalah mantan perwira bumi putra dengan jabatan tertinggi di KNIL, angkatan perang masa pada pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Sedangkan Sudirman, yang 23 tahun lebih muda dari Urip, merupakan mantan prajurit pembela tanah air, atau yang disebut dengan PETA, bentukan pemerintah militer Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kekuatan angkatan perang Republik Indonesia disangga 2 kubu ini, yakni bekas anggota KNIL dan PETA. Jika dibandingkan Sudirman, Urip masih unggul jauh lebih baik pengalaman maupun kemampuan. Namun, yang terjadi dalam pemilihan Panglima TKR pada 12 November 1945 justru dimenangkan Sudirman.
dengan selisih hanya 1 suara. Kendati begitu, Urip Sumoharjo tetap legowo. Pada tahun 1946, Urip Sumoharjo bahkan dengan tulus membantu Sudirman dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang terancam karena Belanda datang lagi. Pada 23 Februari 1946, Urip ditunjuk sebagai Kepala Panitia Besar Reorganisasi Tentara yang bertugas menangani proses perampingan Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1947, setelah Tentara Nasional Indonesia resmi dibentuk, pada 3 Juni 1947, Urip Sumoharjo mendirikan Akademi Militer di Yogyakarta dan berjuang dengan taktik gerilya untuk menghadapi Belanda. Sama seperti Sudirman, Urip tidak sepakat dengan berbagai perundingan yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Namun, kesehatan Urip pun memburuk. Tanggal 17 November 1948 malam, ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Jenazah Urip Sumoharjo pun dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno atas nama pemerintah Republik Indonesia menetapkan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai pahlawan nasional. Sebelumnya, diberikan pula sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta, termasuk Bintang Sakti tahun 1959, Bintang Mahaputra tahun 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna tahun 1967, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama tahun 1968. Sebelum saya mengakhiri video ini, mungkin ada kata-kata mutiara yang ingin saya sampaikan. Hanya mereka yang berjiwa besar yang mampu berlapang dada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.